Minasyaitonir rajim fa'budu ma syi'tum min duni qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Maksudnya dia sendiri tidak ibadah, dia juga tidak suruh keluarganya ibadah. Dia rugi, dia binasa, dia keluarganya juga binasa. Hal yang dekat dengan kita. Diminta jauhkan diri dari neraka jahanam dulu. Mundur, kubur. Mundur, fitnah dajjal. Tanda-tanda kiamat besar. Baru fitnah kehidupan dan kematian. Artinya sesuatu yang jauh di sana itu induknya. Kita harus berlindung, gitu kan. Fitnah kehidupan, semua yang bisa menjerumuskan seseorang pada hal-hal yang menyusahkan hidupnya. Apapun itu sifatnya. Ya. Minasyaitonir rajim fa'budu ma syi'tum min duni qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Maksudnya dia sendiri tidak ibadah, dia juga tidak suruh keluarganya ibadah. Dia rugi, dia binasa, dia keluarganya juga binasa. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka. Dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikian Allah mempertakuti ya, hamba-hambanya dengan azab itu, maka bertakwalah kepadaku hai hamba-hambaku. Jadi ini ayat 15 sampai ayat 16 ya. Ditambah di bukunya itu. Itu kan cuma 15 saja ya, ditambah dengan ayat 16 maaf. Karena firman Allah SWT yang berbunyi bagi mereka lapisan-lapisan dari api itu adalah lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Jadi mereka akan disiapkan api dari atas mereka, dari bawah mereka. Yang dimaksud sini adalah semua sisi di neraka itu api dan akan terasa panasnya luar biasa sehingga membuat seseorang tersebut tidak bisa lari. Kita masuk sekarang di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada para sahabat sebagaimana mengajarkan kepada mereka suatu surah dari Al-Quran, yakni ucapkanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisa dilihat di footnote di bawah, footnote nomor 96. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Yang paling pertama kita minta dari azab yang besar, berbahaya. Ingat, kemaksiatan kepada Allah kenikmatannya hanya sebentar. Dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Semua yang Allah perintahkan, bolehkan, pasti dimulai dengan keikhlasan dan ketulusan, diakhiri dengan kenikmatan. Zina dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan. Pasti, tidak ada keraguan di situ. Dan nikah yang bisa dia lakukan sebenarnya, itu dimulai dengan ketulusan dan keikhlasan dan diakhiri dengan ketentraman jiwa. Juga Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kemaksiatan itu dibenci oleh manusia. Nggak ada orang yang ngambil barangnya orang lain lalu disuka. Nggak ada orang yang mukul orang lain kah, mencaci maki orang lain lalu disuka. Itu dosa. Dosa itu nggak ada manusia yang suka. Allah sudah buat begitu. Sementara ketaatan orang yang bakti sama orang tuanya, rajin sholat di masjid, lisannya selalu santun, memiliki akhlak yang mulia, pasti disuka di mata manusia. Jadi kita harus paham nih sebenarnya, mengerjakan amal soleh adalah hal yang indah. Lalu untuk apa orang bermaksiat kepada Allah? Selain daripada itu ada ancaman yang berat. Api neraka jahanam. Azab di kubur, diingat-ingatkan. Dan saking tidak maunya Allah Azza wa Jalla kita terjerumus dalam siksa-siksa ini, sampai Allah terkadang membersihkan dosa hambanya di dunia.
Dicobain dengan penyakit-penyakit, dengan cobaan bangkrut di usaha, dengan cobaan ini, cobaan itu, segala macam. Dan kalau dia taubat, sebelum meninggal walaupun cuma beberapa detik, kalau dia ikhlas, Allah terima taubatnya, diampuni semua dosanya, supaya tidak masuk ke azab jahannam ini. Walaupun derajatnya di surga kan sangat rendah, tetapi subhanallah selamat dari azab, karena Allah tahu siksa ini. Ingat, para ulama pun menanggapi kasih sayang Allah ini sampai kepada perampok nih, yang ketangkap, kepergok, dikeroyokin oleh masyarakat, babak belur, sampai luka parah, masuk rumah sakit, mungkin di ICU atau mungkin meninggal. Itu juga bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Allah tahu orang ini kalau nggak ditangkap nih, nggak dikeroyokin, mencuri terus nih, gitu kan. Allah berhentiin karena Allah tahu ini orang nggak ngerti, nanti dia kalau mati di akhirat masuk neraka, gitu. Itu lebih berat buat dia. Lebih baik sekarang digebukin oleh orang, dan sebelum digebukin Allah sudah buat tuh, dia takut, dia khawatir, pernah ketangkap, kepergok sekali, tapi tetap ngotot melakukan, maka bentuk kasih sayang Allah ini kepergokin, tangkap, potong tangannya, tangkap, dipukul, gitu kan. Dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dia, supaya dia tidak masuk ke neraka jahanam yang akan kita dengarkan banyak tentang. Luar biasa, luar biasa. Orang kalau habis baca ini, Bapak Ibu sekalian, saya kalau baca buku ini udah rasanya apa gunanya kita melakukan pelanggaran tuh? Nggak ada manfaatnya sedikit pun, nggak ada manfaatnya. Ketakutan, kenikmatan juga yang hanya terpaksa, buru-buru, dan juga azabnya berat, ya, hukumannya berat. Nanti kita akan dengar. Kemudian yang kedua, wa'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, azab kubur akan datang kepada seseorang walaupun belum pasti dia masuk ke neraka. Ada orang bermaksiat misalnya, suka gunjing orang misalnya. Sebagaimana hadis yang pernah kita jelaskan, waktu Nabi SAW lewat di dua kuburan, beliau berkata apa? Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka menganggapnya bukan dosa besar, tapi ketahui itu dosa besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, najis saja, tidak bersihin dirinya. Yang satu ngadu domba. Di sini kata ulama hadis, di akhirat nanti amal baik dan amal buruknya tetap ditimbang. Kalau amal baiknya lebih berat, dia bisa masuk ke dalam surga. Tetapi azab kubur tidak bisa lepas, harus masuk. Ingat kisah Utsman radhiyallahu anhu, ya. Utsman bin Affan yang mulia, beliau radhiyallahu anhu pernah menangis waktu membaca ayat tentang kuburan. Kemudian orang-orang berdatang sampai pingsan, dibangunkan, istrinya suruh panggil para sahabat Nabi yang masih hidup. Coba lihat Utsman nih, ada apa nih? Yang sudah meninggal dunia, dibangunin sampai sadar. Lalu ditanya, kenapa hai Utsman? Dia bilang, tadi saya baca tentang kuburan, maka saya ketakutan. Kata mereka, apakah kamu takut sementara kamu ini siapa? Anak mantunya Rasulullah SAW, menikah dengan dua anak perempuan Nabi SAW, kemudian membiayai peperangan-peperangan Nabi SAW, dapat jaminan surga, semua kelebihan disebutkan. Kata Utsman, yang kalian katakan benar, tetapi perlu kalian tahu satu hal, Rasulullah SAW menjamin buat saya masuk surga di sana, tapi tidak ada jaminan di sini. Dari mana saya tahu kalau saya disiksa dulu di kuburan baru kemudian masuk surga nanti? Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jangan lalai terus nih, sampai kapan kita mau bermaksiat? Sampai kapan kita mau buang-buang waktu kosong? Kalau ada di antara anda yang hadir di sini diuji sama Allah, ada cobaannya berat, wallahi teman-teman sekalian bersyukur kepada Allah. Saya mengatakan anda harus sujud syukur kepada Allah karena dicoba. Loh kok bisa Ustaz? Sakit parah kah, bangkrut usaha kah, banyak utang terlilit. Kenapa? Karena ulama, cobaan itu adalah kasih sayang Allah kepada dia. Karena dengan cobaan tidak ada waktu bermaksiat. Gak ada waktu bermaksiat. Mana ada orang kalau stroke diajak ke diskotik bisa? Nggak mungkin. Mana ada orang kalau lagi sakit parah kemudian diajak temannya gosipin, atau dokter sudah vonis akan mati seminggu lagi lalu temannya datang itu tetangga ceritain kamu masih bisa berantem? Nggak ada. Orang kalau lagi diuji sama Allah itu waktunya sibuk dengan bagaimana memecahkan permasalahannya, dan pada saat dia ikhlas, dia kembali kepada agama, dia akan dapat jalan keluar. Dia tahu itu adalah peninggian derajatnya, pengampunan dosanya, maka dia dapat manfaat yang sangat besar. Dia dapat manfaat yang besar. Jadi bersyukur kalau datang cobaan sebenarnya, karena cobaan itu akan menyibukkan kita dan akan memangkas panjang sekali umur kita. Yang dikhawatirkan justru kalau tidak ada cobaan ini kita malah habiskan dalam kemaksiatan kepada Allah, dan akan ada konsekuensi pembersihan. Dosa seperti segelas racun, anda tahu itu racun atau tidak, tetap berefek. Jangan bilang gak ada efeknya, sekecil apapun.
Bahkan ulama mengatakan dosa yang tidak disengaja saja masih dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita wudhu dijatuhkan oleh Allah, kalau kita sholat dijatuhkan, kalau berbuat amal soleh dijatuhkan. Bahkan terkadang Allah bersihkan dengan penyakit-penyakit. Makna daripada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya gitu kan. Jadi memang ada pembersihan tuh. Yang penting adalah Bapak Ibu sekalian, pertanyakan diri Anda, kalau sudah mulai digoda syaitan berbuat dosa, apa manfaatnya buat saya? Dan kalau saya tidak melakukan, kenapa? Itu cuma diredam, bisa diredam. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang terbaik adalah membaca ancaman Allah di dosa yang sedang kita ingin kerjakan. Terbuka pintu untuk berzina, baca zina itu diapain sama Allah. Baca ancamannya Allah seperti apa. Riba, dusta, apa saja. Suka gosipin orang, baca ancaman Allah itu. Wahyu itu berbicara dengan hati manusia. Kita akan jadi berhenti meninggalkan. Ya, harusnya seperti itu. Hati-hati dari dua siksa ini. Kubur dan juga azab neraka jahanam. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi SAW ajarkan kami ini untuk kami fahamin, kami hafal, kami amalkan. Ya. Yang paling ada 4 potongan doa yang kita minta. Yang pertama minta dari neraka jahanam. Berikut juga bukan cuma sekedar minta diselamatkan sama Allah, supaya perilaku-perilaku saya, niat-niat saya, perkataan saya selama di dunia jauh dari neraka jahanam ya Allah. Juga semua niat-niat saya, perbuatan saya, perkataan saya jauh dari azab kubur. Itu makna daripada doa ini. Makanya dianjurkan sekali sebelum salam hafal mati doa ini, kemudian dibaca. Dan memang kemarin teman-teman panitia juga sudah minta buku doa. Di buku doa itu juga ada doa-doa sholat. Ada 23 macam doa sebelum salam, diantaranya doa ini. Dan itu dianjurkan, coba cicil, hafal, kemudian amalkan. Dan mulai sekarang tepis semua godaan syaitan yang mengatakan kau tidak bisa, hafalan susah. Itu semua was-was syaitan. Harus dicoba. Kalau kita sudah hafal ada yang dilupa 1 baris, 2 baris, biasa. Imam Haram aja lupa hafalannya kok. Diulangin setelah itu, karena syaitan tidak mau kita menghafal wirid-wirid, doa-doa yang diperintahkan Nabi SAW, zikir-zikir yang ada sunnahnya, karena itu sangat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Potongan yang ketiga, wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan jauhkanlah kami dari fitnah masihid dajjal. Fitnah adalah cobaan, sesuatu yang dibenci oleh jiwa manusia. Dajjal sudah kita jelaskan, orang yang akan keluar nanti, tanda-tanda hari kiamat besar, membuat kerusakan di muka bumi. Kita minta agar dijauhkan dari fitnah Dajjal. Artinya kita tidak ketemu dengan dia meninggal sebelum dia keluar, ataupun kalau kita hidup di masanya, maka kita tidak dipertemukan oleh Allah dengan Dajjal, sehingga selamat dari fitnahnya. Dan yang terakhir, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan jauhkanlah kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini juga doa yang mulia ya. Tapi kita lihat di sini doa ini rentetannya dari hal yang jauh sekali baru ditarik ke hal yang dekat dengan kita. Diminta jauhkan diri dari neraka jahanam dulu. Mundur kubur, mundur fitnah dajjal, tanda-tanda kiamat besar, baru fitnah kehidupan dan kematian. Artinya sesuatu yang jauh di sana itu induknya. Kita harus berlindung, gitu kan. Fitnah kehidupan, semua yang bisa menjerumuskan seseorang pada hal-hal yang menyusahkan hidupnya. Apapun itu sifatnya ya. Juga fitnah kematian adalah yang membuat matinya mati yang tidak baik ya. Orang menilai keburukan baginya ya. Mungkin orang akan menganggap dia tidak baik karena su'ul khatimah ya kan? Itu yang dimaksud. Saksi bahasan kita minta dijauhkan dari azab jahannam. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah ayat 201. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan kebanyakan doa Nabi SAW ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirnya saksi bahasan kita. Wa qina adzabannar. Ini saksi bahasan kita. Ya Allah, berikanlah aku ini atau berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Apapun yang dibutuhkan dalam bentuk kebaikan dunia, berikan ya Allah. Dan semua kebaikan nanti di akhirat. Serta selamatkan kami dari api neraka. Ini doa Nabi SAW yang paling banyak. Ya. Yang ketiga, dalam pasal pertama kita ini adalah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Mundri, dan beliau menyebutkan di dalam Kitabut Targhib
Diriwayatkan oleh Abi Ya'la dengan sanad sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim. Maksudnya hadisnya sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Mastajara 'abdun minan nari sab'a marrat illa qalatin nar ya Rabbi inna 'abdaka fulanan istajara minni fa'ajirhu." ولا سأل عبد الجنة 7 مرات إلا قالت الجنة يا ربي إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. Tidaklah seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 7 kali, melainkan neraka mengatakan, wahai Rabb, hambamu fulan memohon perlindungan dariku, ya, supaya tidak dimasukkan ke dalamku, maka lindungilah ia. Dan tidak ada seorang hamba pun memohon surga sebanyak 7 kali, melainkan surga akan mengatakan, ya wahai Rabb, hambamu fulan memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah, yang saya ingin titik beratkan berhubungan dengan akidah, neraka dan surga punya suara dan berbicara. Punya suara dan berbicara, dan ini wajib diimani apa adanya. Orang yang tidak mengimani ini berarti tidak menghormati baginda Nabi SAW. Nabi SAW sudah sampaikan, tidak boleh ditakwilkan maknanya. Memang neraka berbicara, dan neraka berbicara sekarang ini juga bisa. Pada saat Anda mengatakan, tapi tentu kita tidak dengar suaranya, ya Allah selamatkan saya dari api neraka, ya Allah selamatkan saya dari api neraka 7 kali, ya Allah selamatkan saya dari api neraka, ya Allah selamatkan saya dari api neraka, ya Allah selamatkan dari api neraka, selamatkan dari api neraka, selamatkan dari api neraka 7 kali. Maka neraka detik itu juga akan berkata, ya Allah, dia telah memohon untuk berlindung, diselamatkan dariku, maka selamatkanlah ia. Dan kalau seseorang hamba detik ini juga mengatakan, ya Allah aku minta surga firdausmu, 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 ya Allah aku minta surga 7 kali, ya Allah aku minta surga firdausmu, kecuali surga akan berbicara dan mengatakan, ya Allah fulan hambamu memohon agar masuk ke dalamku, masukkanlah dia. Ada riwayat lain yang menyebutkan, juga riwayat sahih riwayat Imam Muslim, disebutkan 3 kali. 3 kali minta masuk surga dan 3 kali minta masuk diselamatkan dari api neraka. Tapi kalau kita ingin lebih aman, membacanya 7 kali sebagaimana riwayat ini, sehingga kita bisa menggabungkan kedua riwayat. Angka 3 sudah lewat dan angka 7 adalah batas maksimal dalam menyebutkannya. Dan ini dianjurkan oleh para ulama hadis, dikatakan minimal seseorang muslim membacanya setiap hari sekali. Maksudnya 7 kali minta dari masuk surga, 7 kali minta selamat dari neraka, ini minimal 1 hari 1 kali, ya. 7 kali dibaca tadi, itu di minimal 1 kali. Kalau bisa setiap saat dia mengucapkannya beberapa kali dalam sehari itu lebih baik, sehingga memang dia akan diselamatkan dari api neraka. Dan ini semua dalil-dalil yang berhubungan dengan pasal pertama, perintah untuk berlindung dari api neraka. Kita akan masuk ke poin kedua, ancaman tentang neraka. Penulis buku rahimahullah, hafizahullah, mengatakan, mengangkat surah Al-Ahzab ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya terjemahkan ayat ini, jangan jadi orang seperti ini. Semoga Allah selamatkan kita. Ini perkataan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang nanti di akhirat, begitu sudah masuk neraka baru nyesel. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Kata para ulama, seperti dipanggang. Ada juga makna yang lain adalah dia balik kanan api, balik kiri api, dia hadap depan api, balik belakang api, semuanya api di sekitarnya, dan semuanya panasnya sama membakar. Mereka berkata, alangkah baiknya andai saja dulu di dunia kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ayat ini sudah sampai dari lisan saya kepada Bapak Ibu sekalian, ini tinggal diamalkan. Sekarang taat kepada Allah dan Rasulnya.
Sekarang patuh, yang diperintahkan wajib sunnah kerjakan. Mau satu dunia ini benci sama kita nggak usah peduli. Oh nanti yang akan masuk surga atau neraka kita kok. Gitu kan. Kenapa harus peduli dengan perkataan orang? Mau dikatakan berubah, alim lah, apalah, biarin aja dia ngomong sampai capek mulutnya. Wong kita lebih tahu, sudah tahu berbahaya nih masuk neraka. Kalau perlu nasihatin dia. Orang berubah memang wajar menjadi lebih baik. Itu wajar sekali. Jangan malu dengan perubahan itu. Di sini dikatakan alangkah baiknya kami mentaati Allah dan Rasulnya. Baru nyesal nanti. Padahal sekarang tinggal taat. Yang dilarang haram dan makruh tinggalkan. Gak usah kerjakan. Syubhat pun tinggalkan. Jangan dilakukan. Kisah yang menarik dari seorang Muhammad bin Sirin saya tambahkan di sini. Muhammad bin Sirin ini salah satu dari ulama tabi'in. Beliau saking kuatnya pemahamannya tentang masalah ada dunia, ada surga, ada neraka dan dekatnya hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Beliau seorang pedagang di pasar di Irak pada saat itu. Suatu hari datang seorang pedagang yang lain dari luar Irak kemudian membawa dagangan dan dia kalau beli dagangan itu kemudian dia sebarkan ke pasar yang dia sedang berdagang, dia bisa untung 40.000 dirham. Ini banyak sekali, bisa ratusan juta mungkin ya. Tapi karena Ibnu Sirin khawatir nih syubhat nih. Syubhat. Nih kayaknya bukan halal nih, ragu produknya. Ditinggalin sama dia, nggak jadi. Pedagang ini ya, sampai maksa, enggak, saya nggak mau. 40.000 dirham keuntungan nih, tiba-tiba begitu sudah dibeli, dijual, langsung laku 40.000 dirham keuntungannya. Enggak, saya enggak. Satu pasar heboh, Ibnu Sirin meninggalkan keuntungan 40.000 dirham. Ini langsung bisa jadi orang yang luar biasa pada hari itu dapat keuntungan dalam sehari. Enggak ada yang nggak mau, karena ini syubhat. Lalu dijuallah kepada beberapa orang dan orang itu membelinya. Keesokan harinya datang seseorang lagi, kasus yang lain di toko Ibnu Sirin, mau beli produk, nilainya cuma 2 dirham produk yang dibeli. Murah sebenarnya. Tapi orang ini belum bayar. Waktu dia mau keluar dari toko, kata Ibnu Sirin, wahai saudaraku, engkau belum membayar 2 dirhamnya. Dia bilang sudah kok tadi. Orang ini kira dia sudah bayar. Tiap hari ada orang miskin datang ke rumahnya minta. Kalau tidak datang dikejar sama dia, dicari. Mana itu orang miskin yang biasa minta. Kita malah bersyukur kalau tidak datang lagi gitu kan. Jadi mestinya kita faham nih, mengejar akhirat dengan memperbanyak amal soleh. Jangan cuma tonton orang lain berbuat. Atau jangan cuma tahu ada orang subhanallah sudah tidak nyumbang caci maki lagi. Gitu. Ini kamu masih sehat nih pergi aja kerja sana. Udah nggak ngasih caci maki. Kenapa?